selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan semua teman-teman media yang menjadi mitra utama Bitumas Polda Metro Jaya. Pada siang hari ini ya, kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait kasus pengeroyokan terhadap anggota Polri yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekan-rekan sekalian, Polri dalam rangka penegakan hukum tentunya melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan juga tindakan tegas tanpa pandang bulu. Ketegasan ini ya akan diberlakukan kepada orang-orang baik masyarakat ya maupun individu yang melakukan kejahatan tindak pidana ya kepada masyarakat maupun negara. Kemudian Polri di lapangan ya sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat juga merupakan simbol daripada negara. Kejahatan ini terjadi kemarin rekan-rekan sekalian ya pada hari Selasa 7 Desember kurang lebih pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Adapun yang menjadi korban adalah anggota Polri atas nama Brigadir Irawan Lombu yang bersangkutan berdinas sebagai anggota Satsabara di Polres Tangerang Selatan. Pada saat itu ya sedikit kronologi saya sampaikan ya, korban bersama istrinya menggunakan kendaraan roda 4 kemudian melintas di bundaran Pondok Indah di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada saat itu kendaraannya terhenti. Ternyata di depan penyebab terhentinya kendaraan tersebut adalah ada balap liar yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah kemudian karena korban ini adalah sebagai anggota Polri, kemudian jiwa penolong dan pelindung pengayom masyarakatnya ini muncul sehingga mencoba membubarkan balap liar tersebut. Nah pada saat korban mencoba membubarkan balap liar tersebut, ini para pelaku meneriakkan dengan kata-kata provokasi, yaitu polisi gadungan. Padahal saat itu korban menggunakan seragam dinas karena habis bertugas dinas malam. Kemudian pada saat itu yang lebih memprihatinkan adalah korban ditemani dengan istrinya. Nah, karena adanya provokasi polisi gadungan, maka para pelaku ya, para tersangka yang ada di belakang ini melakukan pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada korban dan coba dilerai oleh istri korban, namun tidak diindahkan juga oleh para pelaku. Nah tentu ini adalah kejahatan yang sangat serius ya, kita prihatin tentunya, dan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan akan menegakkan hukum ya seadil-adilnya ya, hukum yang tegas kepada para pelaku ya yang secara terang-terangan melakukan penyerangan dan pemukulan kepada anggota Polri yang sudah memperkenalkan identitasnya sebagai anggota Polri dan juga menggunakan seragam anggota Polri. Para tersangka ada 6 orang, inisialnya EP, JW, M, FA, D, B, dan A. Jadi ada 6 orang, mereka semua sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, beberapa barang bukti yang diamankan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan diantaranya adalah baju dinas Polri yang digunakan korban, kemudian handphone dari para tersangka, kemudian ada pistol korek dan juga rekaman CCTV, tas hitam, dan beberapa barang bukti yang lain. Kasus ini bisa diungkap dengan cepat oleh Polres Metro
Jakarta Selatan, karena anggota di lapangan ya langsung menemukan petunjuk-petunjuk, diantaranya rekaman CCTV yang tentunya tidak bisa dielakkan oleh para tersangka karena situ terlihat jelas ya wajah-wajah mereka, bahkan kita memiliki video ya kejahatan yang mereka lakukan terhadap korban. Kemudian kepada para tersangka, penyidik menetapkan ketersangkaan mereka dengan mempersangkakan pasal yang dikenakan, itu pasal 170 KUHP dan pasal 212 KUHP junto pasal 214 KUHP dengan ancaman pidana 8 tahun 6 bulan. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan, di sini ada Pak Kapolres, Katreskrim. Silakan. Halo, selamat pagi. Izin Pak Kabid, izin Pak Kapolres, yang ingin saya tanyakan kan dari tersangka yang ditangkap ini, apakah semuanya ini terlibat balapan liar tersebut atau ada yang hanya orang lewat gitu tapi ikut terprovokasi karena mengingat tadi ada teriak polisi gadungan. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, jadi mereka ini adalah satu komplotan atau satu geng. Jadi mereka ini juga pelaku balap liar karena upaya yang dilakukan korban anggota Polri tersebut untuk mencoba menghentikan balap liar. Ini para tersangka ini sebenarnya merasa terganggu sehingga berupaya memprovokasi agar balap liar tersebut tidak terhenti dengan meneriakkan polisi gadungan. Yang lain mungkin? Ya, silakan. Izin Pak, mau nanya sekarang kondisi Brigadir Irawan sendiri seperti apa kondisi kesehatannya? Apa yang luka yang dialami oleh Brigadir Irawan? Kemudian juga ini udah berapa kali pengakuan pelaku melakukan balap liar di Pondok Indah? Ya, yang bersangkutan saat ini sedang kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati ya, Rumah Sakit Polri, karena mendapat pukulan-pukulan ya, ulu hatinya juga sakit ya. Mungkin kalau rekan-rekan mungkin saya rasa ada di yang sudah tersebar di video ya di media sosial, terlihat seperti itu bagaimana dia juga dipukul dan diseret oleh para tersangka ini. Yang lain? Pak, untuk senjata apinya sendiri milik siapa Pak? Senjata ini Pak, korek, atau itu kan ada gotringnya juga Pak, apakah juga milik para tersangka atau seperti apa? Ya, itu senjata itu pistol korek gitu sebenarnya ya. Jadi bukan senjata api semuanya. Itu pistol korek ya, sebenarnya untuk menakut-nakuti, kemudian juga ini dipergunakan untuk memukul korban ya, milik salah satu tersangka yang ada di belakang ini. Cukup ya? Ini mungkin gantian ya, yang belakang Pak, coba. Hah? Tes urin Pak. Kenapa? Yang tersangka ini disuruh nggak? Tes urin? Ya. Cek narkoba. Oh iya, ya nanti kita akan lakukan itu ya. Nah, akan dilakukan. Tetapi mereka melakukan kejahatan tersebut ya secara sadar. Ya, secara sadar ya. Nah, bahkan pada saat dilakukan penangkapan juga mereka dalam keadaan sadar ya, tidak dalam pengaruh hal-hal lain ya. Tapi akan kita tindak lanjuti nanti yang disampaikan itu. Baik ya. Mungkin terakhir dari sini. Ini kayak penegasan aja, ini mereka ini memang pernah melakukan balap liar di sekitar itu atau seperti apa? Baik ya. Jadi mereka ini yang jelas adalah satu geng yang selalu mengadakan balap liar. Lokasinya sebenarnya itu biasanya di Sentul mereka melakukan balap liar tersebut. Namun karena pada saat itu ya di Sentul itu hujan, sehingga mereka memindahkan balap liar tersebut di bundaran Pondok Indah. Sehingga mereka mengundang ya geng-geng mereka, sehingga terkumpul kurang lebih pada saat kejadian itu ada 60
ya pelaku balap liar. Ya, mereka ini mungkin para pentolan-pentolannya begitu melihat ada upaya daripada korban yang merupakan anggota polisi untuk mencoba menghentikan, mereka merasa terganggu sehingga memprovokasi. Saya rasa demikian ya rekan-rekan. Oh nanti ya, ini kita fokus kepada ini dulu ya. Nah, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.